Halo, Pak Nando di sini. Nah, sini untuk materi sekarang, Pak Nando akan mengajarkan tentang desain grafis dan percetakan ya. Namun sekarang materi pertama itu tentang fotografi. Nah, ada yang tahu fotografi? Atau pernah foto-foto? Ya pasti dong, kalau foto-foto pasti pernah ya. Jadi kalian tahu nggak sih untuk fotografi itu apa sih arti fotografi? Berasal dari kata apa sih fotografi? Nah, untuk fotografi itu berasal dari kata fotos dan grafos. Untuk fotos cahaya dan grafos itu menggambar. Jadi kalau misalnya kita gabungkan adalah menggambar menggunakan cahaya. Jadi apa yang kita foto, fotografi itu dari cahaya ya. Misalnya kita foto cekrek. Nah, itu berarti mengambil cahaya terus difotokan dalam media. Gitu, seperti itu ya, kira-kira seperti itulah. Nah, untuk fotografi tadi kita sudah tahu menggambar menggunakan cahaya. Nah, sebenarnya untuk pengertian fotografi itu banyak sekali, tapi kita harus mengetahui dasar arti dari fotografi tersebut. Nah, untuk pengertian fotografi kita sudah tahu ya. Nah, selanjutnya untuk fotografi itu ada sejarahnya. Kenapa ada fotografi ya? Sejarahnya itu kalau kita lihat di modul kita, sejarah fotografi itu bermula jauh sebelum Masehi. Dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport, itu terbitan University of New Mexico Press tahun 1991, disebutkan bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi ya, itu ada seorang pria bernama Moti. Nah, Moti itu mengamati sebuah gejala. Nah, apabila pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, siapa di sini yang rumahnya masih ada lubang? nah, jadi maka di bagian dalam ruangan itu akan terrefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik lewat lubang tadi. Jadi dia merefleksikan, misalnya nih ruang gelap di luar itu cahayanya banyak ya. Kalau misal dari lubang itu dia akan merefleksikan ke dalam dinding gelap itu. Nah, karena dulu kan banyak ruangan yang nggak berlampu ya, karena lampu belum ada waktu itu ya, sebelum Masehi. Nah, itu sejarahnya. Jadi kalau misalnya nggak ada Moti ya, sebenarnya fotografi belum ditemukan. Nah, jadi ada Moti itu, itulah nenek moyangnya fotografi kalau kita bilang ya. Nah, kalau misalnya Bapak lihatkan gambar di sebelah kanan, itu kamera obscura namanya. Kamera obscura, dia merefleksikan gambar anjing itu di dalam kotak hitam. Kotak hitam itu akan gambar anjingnya jadi terbalik. Jadi itulah kamera obscura. Yang di atas itu ada kamera seorang pengamat yang sudah buat kamera obscura jadi terbalik dia ya gambarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nonton bioskop, pernah kan nonton bioskop ya? Sama siapa tuh? Jadi nggak pernah nonton bioskop, lihat di belakang dari bioskop itu kayak ada cahaya ya. Nah, di depannya layar putih kan. Nah, jadi dia merefleksikan apa yang ada di cahaya tersebut ke depan. Itu kan cahaya tuh, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak ada Moti, sebenarnya kita nggak bisa nonton bioskop doang sekarang ya kan. Tapi nggak mungkin sih, karena pasti Tuhan menciptakan orang-orang yang bisa lah, yang mengerti seperti itu. Jadi sebelumnya kalian harus juga seperti mereka, seperti Moti, seperti Alexander Graham Bell yang penemu telepon, Thomas Alva Edison penemu lampu. Jadi kan mereka penemu. Mungkin kamu juga bisa menjadi penemu, ya. Nggak tahu ya kan. Oke, selanjutnya untuk beberapa abad kemudian itu ada Aristoteles ya pada abad ketiga, dan ilmuwan Arab Ibnu Al-Hattam atau Al-Hazen pada abad 10 Masehi itu. Sebelum Masehi berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Sebagai kamera ya. Nah, di fotografi menggunakan kamera itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Kamera juga ada ya di handphone ya. Di fotografi tidak bisa dilepaskan dari namanya kamera. Nah, itu yang namanya sejarah fotografi. Nah, selanjutnya untuk tujuan fotografi apa sih? Kenapa sih harus ada fotografi? Ya. Di dalam modul itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Setidaknya ada 6 fungsi dan tujuan adanya fotografi. Yang pertama adalah penerangan bertujuan untuk mendidik. Yang sekarang Bapak ajarkan sekarang adalah mendidik. Jadi tangkapan dari kamera itu
Bapak gunakan untuk mendidik kalian semua agar mengerti maksud dan tujuan dari fotografi, ya. Itu sudah tahu kita jadinya fungsinya dari kamera fotografi itu adalah untuk mendidik. Nah, selanjutnya adalah untuk informasi. Misalnya kita ada spanduk kan, pernah lihat spanduk kan? Spanduk, baliho dan segala macam itu kan fotografi tuh. Nah, jadi guna fotografi adalah untuk menjelaskan sumber informasi. Informasi apa? Misalnya kita lihat handphone, katalog handphone di counter A. Jadi di counter A tuh di katalognya dijelaskan bahwa handphone Realme 5 Pro harganya segini, iPhone X segini, iPhone XXXXXX harganya segini. Nah, jadi kita tahu dong fungsi dari selebaran atau pamflet itu adalah gunanya untuk informasi. Itu kan fotografi tuh. Ya, itu yang kedua. Selanjutnya adalah bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, jadi orang-orang yang membuat spanduk itu kan menarik pekerja ya, karyawan. Jadi fungsinya juga untuk menambah lapangan pekerjaan. Misalnya kalau kita orang foto-foto prawedding, itu kan menarik pekerja fotografer untuk mendapatkan uang dari fotografi, ya kan? Betul kan? Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah untuk mengabadikan pengetahuan dan kenyataan, contoh foto katalog, reproduksi karya seni yang kayak tadi, foto katalog tadi ya. Selanjutnya adalah hiburan untuk memunculkan sumber hiburan yang terbatas. Misalnya foto-foto perjalanan, pemotretan amatir, cerita bergambar itu komik ya. Kalau misalnya kita baca komik, misalnya komik Doraemon, wah keren kali Doraemon ini bisa mengeluarkan hal-hal yang luar biasa dalam perutnya. Di perutmu bisa keluar sesuatu nggak? Enggak ya? Oke, selanjutnya pribadi hampir tiap objek dapat diabadikan secara tidak terbatas. Misalnya kita ketemu sama tante kita, nenek kita, opa, oma, kakek, nenek, saudara, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Nah, itu lagu ya. Jadi misalnya kita ketemu tante kita, wah tante, kita udah lama gak ketemu, kita foto dong, selfie dan segala macam. Cekrek. Ya, itu berarti fotografi digunakan untuk mengabadikan momen tertentu. Ya, jadi sudah tahu kan fungsi dari fotografi. Jadi fotografi sangat penting loh. Oke. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dari fotografi. Sebenarnya apa sih unsur-unsur dari fotografi? Nah, untuk di modul kita gitu ada 1, 2, 3, 4 unsur fotografi. Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah objek atau object method. Jadi objek itu bisa benda, orang dan segala macam. Ya, kalau misalnya kita mau foto pasti ada medianya dong, ada objeknya dong. Kalau misalnya objeknya nggak ada, gimana kita mau fotografi? Ya, misalnya cekrek, itu gambar cewek cantik tuh, kita perlu cekrek ya. Mukanya yang foto ya, bukan yang lain ya. Nah, selanjutnya adalah deskripsi dan tujuan. Deskripsi tinjauan pada rentang nada hitam putih. Nah, berarti itu lebih ke warna ya, warna fotonya, misalnya mau hitam putih atau mau warna full color dan segala macam. Ruang tajam, tingkat ketajaman, format film, sudut pandang, jarak objek yang bisa kita baca di situ. Nah, selanjutnya menggunakan prinsip desain seperti skala, proporsional, kesatuan dalam keragaman, keseimbangan, arah, gaya, dan penekanan. Nah, selanjutnya adalah media atau medium. Medianya boleh kamera, ya kan? Boleh webcam, camcorder ya. Nah, jadi banyak sekali media-media yang digunakan untuk mengambil gambar. Kamera pun bisa ya, kamera handphone. Oke. Selanjutnya adalah gaya atau style. Nah, jadi menyangkut spirit zaman, gerakan seni, periode waktu, dan faktor geografi yang mempengaruhi seniman dalam membuat karya foto yang bisa dikenali dari karya foto, teknik pemotretan, dan media foto. Nah, jadi kita sudah tahu nih. Yang pertama tadi adalah pengertian fotografi. Yang kedua adalah sejarah fotografi. Yang ketiga, tujuan dan fungsi fotografi. Dan terakhir adalah unsur-unsur dari fotografi. Jadi setidaknya kita sudah mengetahui 4 yang penting. Nah, dihafalin dan juga jangan sampai lupa loh ya. Nah, kamu pahami apa yang Bapak jelaskan tadi. Soalnya ada tugas-tugas yang menanti kamu dan kamu. Oke, untuk tugas itu dikumpulkan menggunakan GCR. Ini linknya di sini. Bapak akan taruh di sini, ya. Dicatat terus diakses. Sengaja tidak Bapak tulis di
bawah karena biar kalian berusaha, bukan copy paste ya. Jadi tinggal taruh di sini ya. Nah, itu GCR, nanti kalian kumpul tugas di sini. Formatnya gimana, Pak? Formatnya adalah nama, kelas, mata pelajaran, tugasnya ya. Jangan lupa tugasnya yang penting. Tugasnya nanti Bapak jelaskan. Nah, jadi formatnya GCR. Nah, oke. Nah, untuk tugasnya kalian adalah coba kalian buat kalian foto di bagian di bagian fungsi dari fotografi. Nah, fungsi tujuan dari fotografi. Pertama misalnya yang nomor 1 kan itu contoh foto di surat kabar. Kalian foto di surat kabar. Foto 1 ya kan. Terus misalnya majalah kalian foto. Itu fungsi pertama itu penerangan. Cari foto yang menerangkan untuk mendidik. Cari fotonya di situ. Itu 1 tuh. Berarti total ada 6 foto yang kalian upload ya nanti. Yang kedua adalah informasi bertujuan untuk menarik perhatian seseorang. Itu bisa kalian cari pamflet atau segala macam, pamflet atau selebaran atau selebaran dari Pelita Raya, iklan Pelita Raya boleh ya. Yang ketiga adalah foto untuk keperluan riset dan pengetahuan baru. Penemuan bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan baru, memperluas cakrawala. Nah, di sini coba kalian foto lowongan pekerjaan. Misalnya lowongan pekerjaan di kalau kalian pernah lihat di bagian lantai atas di SMK itu ada ada mading ya. Di atas itu ada kayak foto poster-poster lowongan pekerjaan. Nah, itu kalian foto ya. Itu kalian foto tuh ada di atas, kalian lihat sendiri. Atau misalnya mading-mading tempat lain yang ada lowongan pekerjaan seperti itu. Bukan yang gambar tulisan aja ya, tapi ada gambar-gambar seperti objek, misalnya gambar kantornya, gambar dan segala macam. Jadi gambarnya bukan kayak teks. Kalau lamaran pekerjaan kan banyak di koran tuh, bukan yang itu ya, tapi yang ada gambar-gambarnya gitu ya. Itu udah 3. Keempat, pencatatan untuk mengabadikan pengetahuan kenyataan, contoh foto katalog. Nah, ini foto katalog boleh ambil foto katalog perumahan ya, cari orang yang jual perumahan atau foto katalognya itu diambil terus difoto ya. Terus yang selanjutnya hiburan. Nah, ini foto perjalanan, pemotretan, gambar, cerita bergambar. Cerita bergambar boleh komik, jadi kalian foto komik, gambar di dalam ya, bukan gambar komiknya tapi gambar komik di dalam ya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah foto kalian selfie sama tante, sama om atau segala macam, sama teman juga boleh. Jadi total ada 6. Itu kalian masukkan ke dalam WinRAR ya, masuk ke dalam WinRAR, taruh masukkan ke dalam GCR yang Bapak sebutkan tadi ya. Tapi fotonya jangan besar-besar ya, harus di bawah 500 KB atau 1 MB lah, 1 MB, di bawah 1 MB. Jadi total 6 MB nantinya ya, total 6 MB maksimal. Oke. Nah, itu tugas kalian. Nanti untuk absen itu langsung dari tugas ya. Jadi kalau misal kalian nggak ngumpul tugas, berarti kalian nggak ada absennya, seperti itu. Oke, itu aja informasi dan bahan ajar Bapak. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian masih ingat dan paham apa yang Bapak ajarkan. Nanti kalau misal kurang paham boleh DM Bapak atau misal taruh di chat di grup ya, di grup yang sudah disediakan. Oke, sampai situ aja perjumpaan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.